PPT Bernarasi kelas 6, tema 5 tentang wirausaha, subtema 3 tentang ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran yang ketiga di SDN 6 Kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu membiasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Terus yang kedua, kalian harus memakai masker jika keluar rumah. Dan yang ketiga, harus tetap menjaga jarak, ya. Anak-anakku, Ibu harap kalian tetap bersemangat meskipun pembelajaran masih pembelajaran daring. Anak-anak, pada hari ini di dalam PPT Bernarasi ini, Ibu akan menjelaskan di tema 5 tentang wirausaha, subtema 3 tentang ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang ketiga. Pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati dan mendengarkan PPT Bernarasi yang dikirim melalui WAG, siswa dapat menguraikan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan mendengarkan PPT Bernarasi yang dikirim melalui WAG, siswa dapat mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang pembuatan magnet, siswa dapat menguraikan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang pembuatan magnet, siswa dapat mempraktekkan membuat magnet secara benar. Anak-anakku, gambar apa yang terlihat dalam PPT ini? Ya, ini adalah toko mainan. Di dalam toko ini terdapat banyak sekali berbagai macam jenis mainan. Tentu, toko mainan ini juga mempunyai banyak pelanggan. Pelanggan yang dari sekitar toko maupun pelanggan yang berasal dari berbagai wilayah. Nah, untuk pelanggan dari berbagai wilayah, toko tersebut sering mengirimkan pesanan. Nah, untuk mengirim pesanan ke berbagai wilayah, toko tersebut menggunakan jasa kurir. Namun, sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kita belajar tentang formulir. Di tema 5, kalian juga sudah mengenal tentang formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nah, di tema 5 ini kalian telah belajar tentang formulir pendaftaran, lomba cerdas cermat, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, dan di pembelajaran 1 di subtema 3 yang kemarin kalian juga telah belajar tentang formulir pengiriman barang dalam negeri. Anak-anakku,
Masih ingatkah kalian? Informasi apa saja yang perlu kalian cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Jadi, informasi yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang itu adalah 1. Nama. Itu harus kalian cantumkan, nama si penerima barang. Siapa nama penerima si barang? Itu kalian harus menuliskannya dengan huruf besar. Ya, nama awal. Kalau nama awal misalkan Siti Aulia, berarti nama awalnya Siti. Kalian tuliskan dengan huruf besar. Nama akhirnya Aulia, kalian tuliskan dengan huruf besar. Selain itu, selain nama, kalian juga mencantumkan alamatnya. Untuk alamat harus lengkap. Seperti ada nama jalan, nomor rumah, nomor RT, nomor RW, kelurahan, kecamatan, itu harus kalian cantumkan secara lengkap. Kemudian provinsi, itu juga harus kalian tuliskan. Kota atau kabupaten mana penerima ini tinggal, itu juga harus kalian tuliskan. Terus yang berikutnya yaitu kode pos. Kode posnya berapa, itu juga kalian tuliskan. Dan tidak boleh kelupaan yaitu tentang telepon, berapa nomor teleponnya. Jadi untuk mengisi data ini harus lengkap dan jelas. Selain data penerima, di dalam formulir pengiriman barang itu juga ada data pengirim. Pengirimnya itu siapa? Pengirimnya misalkan toko mainan tadi. Nah, kalian tulis nama awal dari pemilik toko itu siapa? Kalian tulis dengan huruf besar. Nama akhir dari pemilik toko itu siapa? Alamat pemilik toko itu siapa? Kalian tulis dengan jelas. Provinsinya di mana, kabupatennya di mana, kode posnya berapa, dan nomor teleponnya berapa. Itu harus kalian isi dengan jelas dan lengkap. Terus data lain selain data penerima dan data pengirim, itu kalian juga harus menuliskan tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah ini ya, tempat dan tanggal pengiriman. Selain itu kalian tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom ini. Kalau untuk kolom yang bagian kanan bawah ini berisi tanda tangan petugas. Itulah bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang dan juga apa saja yang harus dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang. Anak-anak, tentunya di toko mainan tersebut juga menyediakan gambar seperti ini ya. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah papan catur. Terus yang kedua, ini adalah buah-buahan. Yang ketiga, ini adalah pancing mainan. Tentunya kalian juga sudah pernah mempunyai mainan-mainan ini ya. Atau mungkin adik-adik kalian juga pernah mempunyai mainan seperti ini. Ya, ada papan catur, ada buah-buahan, ada pancing. Ini adalah salah satu mainan yang menggunakan magnet. Anak-anak, kita akan belajar tentang magnet. Nah, sebenarnya apakah magnet itu anak-anak? Magnet itu berasal dari kata magnesia.
Magnesia itu adalah nama sebuah daerah kecil di Asia. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Nah, itu yang kalian kenal saat ini, magnetnya. Macam-macam magnet itu ada. Kalian bisa melihat di sini. Ini adalah magnet batang. Ini adalah magnet ladam. Ini adalah magnet lingkaran. Yang ini adalah magnet silinder, dan yang terakhir ini adalah magnet jarum. Itulah macam-macam magnet dan kalian kemarin juga telah mempelajarinya. Nah, sekarang di pembelajaran yang ketiga ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat magnet. Anak-anak, membuat magnet itu bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara gosokan. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Dan cara yang ketiga adalah dengan cara aliran listrik. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan digosokkan? Kamu bisa melihat gambar ini, anak-anakku. Nah, ini ada sebuah paku. Ini adalah magnet. Kalian bisa menggosokkan magnet itu di paku, tapi ingat menggosoknya harus searah, ya. 5 kali gosokan. Kalian lihat nanti di paku itu adakah yang menempel, paku kecil atau klip kecil. Kalau 5 kali gosokan itu berapa klip yang menempel, nanti kalian catat. Terus kalau 10 kali gosokan itu ada berapa klip yang menempel, itu nanti kalian bisa coba membuat percobaan tentang membuat magnet. Terus yang kedua dengan cara induksi. Dengan cara induksi, bagaimana kalau membuat magnet dengan cara induksi itu, Bu? Kalau membuat magnet dengan cara induksi itu yaitu kalian antara paku dengan magnet itu dengan jarak. Misalkan dengan jarak antara magnet dengan paku itu jaraknya 4 cm. Nah, paku itu dapat menarik klip itu berapa klip? Nah, kalau dengan jarak 4 cm. Atau misalkan setelah 4 cm, 2 cm. Jika magnet dengan paku jaraknya 2 cm, berapa klip yang dapat ditarik oleh paku itu? Itu adalah dengan cara induksi. Terus yang ketiga yaitu dengan cara aliran listrik. Dengan cara aliran listrik itu bahannya ada paku, ada baterai, ada kawat tembaga. Itu caranya kalian melilitkan kawat tembaga itu dalam paku tersebut. Kemudian dari lilitan itu kalian tempelkan lilitan itu, satu berada di kutub positif dan satu berada di kutub negatif. Setelah itu kalian mencoba menempelkan paku itu pada paku-paku kecil atau klip kecil. Nah, jika lilitan itu misalkan ada 5 lilitan, kira-kira berapa klip kecil atau paku kecil yang dapat ditarik oleh paku itu? Nah, jika lilitannya ditambah misalkan jadi 10 lilitan, ada berapa paku kecil atau berapa klip kecil yang dapat ditarik oleh paku besar tersebut. Itu adalah cara membuat magnet dengan aliran listrik. Jadi membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara gosokan, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga yaitu dengan cara aliran listrik. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat magnet.
Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran ini kalian nanti harus melakukan percobaan untuk membuat magnet. Dalam satu kelas ini nanti Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, kalian melakukan percobaan pertama, yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan. Itu kalian pelajari langkah-langkahnya. Terus kalian melakukan percobaan dengan membuat magnet dengan cara digosokkan. Misalkan dengan 5 kali gosokan, itu jumlah paku kecil yang menempel itu berapa? 15 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel berapa? 30 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel itu berapa? Kalian lakukan percobaan dari membuat magnet dengan cara digosokkan ini. Ingat, untuk menggosokkannya harus searah, ya. Kalian harus bisa bekerja sama untuk melakukan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Untuk kelompok satunya, di sini juga sudah tertulis nama-nama siswanya. Ada Polis, Anggun, Ardi, dan juga Audrey. Selamat bekerja ya. Terus untuk percobaan yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan cara induksi ini? Membuat magnet dengan cara induksi ini dengan mendekatkan magnet ke paku besar itu dengan jarak, misalkan dengan jarak 6 cm antara magnet dengan paku besar. Kira-kira berapa jumlah paku kecil yang dapat menempel di paku besar jika jarak magnet dan jarak besinya atau jarak pakunya itu 6 cm? Itu nanti kalian bisa mencatatnya. Terus jika jarak paku besar dengan magnet itu 4 cm, berapa kira-kira paku kecil atau klip kecil yang dapat menempel pada paku tersebut? Itu adalah cara induksi. Kalian di kelompok 2, kalian harus melakukan percobaan itu dan kalian harus dapat bekerja sama dengan baik. Kalian harus bisa menuliskan hasil percobaan dari percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Untuk kelompok 2 nanti nama-nama siswanya yaitu Febri, Bintang, Prastio, dan Ika. Selamat bekerja untuk melakukan percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang ketiga, kalian nanti melakukan percobaan dengan cara mengalirkan aliran listrik. Ya, melakukan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, bagaimana caranya? Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu paku besar, kawat tembaga, paku kecil atau klip, batu baterai. Nah, caranya bagaimana untuk membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik ini? Nah, paku besar itu kalian lilitkan kawat tembaga. Kawat tembaga itu kalian lilitkan di paku besar. Lilitannya itu untuk menguji percobaan kalian. Ada percobaan pertama, kalian lilitkan 5 lilitan dulu. Setelah kalian lilitkan kawat tembaga di paku besar sebanyak 5 lilitan, kira-kira jumlah paku yang menempel pada paku besar itu berapa? Nah, itu nanti kalian tulis di hasil percobaannya ya. Terus untuk lilitan 10 lilitan di paku besar, tuh kalian lilitkan dulu kawat tembaga di paku besar itu 10 lilitan. Setelah kalian lilitkan, kalian sambungkan dengan batu baterai lilitan kawat tersebut di bagian kutub bagian positif dan negatifnya. Terus setelah itu kalian lihat
Dari 10 lilitan tadi, kira-kira paku besar tersebut dapat menarik berapa paku kecil atau berapa klip kecil. Nah, itu nanti kalian lihat, dan hasil percobaannya bisa kalian tuliskan di laporan percobaan. Nah, setelah 10 lilitan kalian mencoba 20 lilitan. Kalian lilitkan kawat tembaga ini 20 lilitan di dalam paku besar. Kemudian kalian sambungkan lilitan ini dengan batu baterai. Setelah itu kalian lihat ada berapa paku kecil yang tertarik oleh paku besar dengan 20 lilitan. Nah, dari hasil percobaan itu nanti kalian tuliskan di dalam laporan percobaan. Setelah itu kalian berikan kesimpulan, baik itu percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kalian menyimpulkan dari hasil percobaan kalian, kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Jelas anak-anakku? Selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat mengerjakan ya. Ya, itu adalah anak-anakku penjelasan Ibu mengenai materi hari ini dalam PPT Bernarasi. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.